Ada 5 tipe bisnis, survivor, kemudian itu cari makan, kemudian juga cash growth, cari cash, building system, dan building talent. Nah ini tadi saya sempat nyeletuk, itu karena bukan berarti gibah, tapi oh ternyata di sini nih Bapak ini Dedi building talent, karena memang keliling itu beliau cari talent begitu, termasuk yang Bro Aswad juga pernah ditawari tapi berpikir gitu kan. Jadi begitu. Dan inginnya saya tanyakan coach bahwa ini poin 1, poin 2 cash growth ini, cari cash. Nah, ini cara untuk mencari uang cash. Artinya modal begitu. Cash growth-nya bagaimana cara baik dan benar sehingga kita bisa dapatkan. Kalau saya di posisi baru 2 itu, ya posisi poin 2, bukan di posisi pertama tapi sudah kedua. Nah, insya Allah semoga ada rezeki kita bisa sampai di poin ketiga, building system gitu, sistemasi usaha kita. Nah, di cash growth-nya itu kayak gimana caranya dapatkan dana untuk kemudian membuat sebuah kayak klinik bekam itu sirkah atau kayak gimana kita mudah mendapatkan dananya begitu. Caranya gimana, coach? Itu. Syukran. Bawa ayam hitam ke rumahnya dulu, gula merah. Ya, betul tadi yang disampaikan Pak Bendahara Ustadz Wahidin. Jadi ada juga pernyataan seperti ini dari salah seorang guru atau praktisi bisnis yang di Makassar. Kalau misalnya kita baru memulai suatu bisnis yang notabene tidak ditahu juga keuntungannya seperti apa, kan amannya begitu. Artinya belum ada bisnisnya tapi baru mulai langsung disyirkahkan. Boleh jadi lebih mending itu uangmu taruh saja di bisnis yang berjalan daripada ini uangnya orang kau pakai belajar. Nah, istilahnya bahasa kasarnya seperti itu, ya toh, frontalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua juga terkait dengan ini syirkah sudah berjalan. Syirkahnya sudah berjalan terus di kemudian hari atau mungkin beberapa bulan atau 1 tahun dari 5 tahun jangka waktu syirkah itu ada yang butuh dananya. Nah, itu ada yang butuh dananya, artinya kan dijual mungkin ya atau seperti apa sahamnya. Nah, itu bagaimana seperti itu ya, untuk solusinya bagi pemodal tadi ya, investor. Iya. Siap. Bagus sekali pertanyaan. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Ya, mantap. Jadi soal investor yang suka minta dananya biasa minta di tengah jalan, sudah jalan dan sebagainya, padahal belum selesai masa kerjasama. Ya, betul. Nah, sambil juga menjawab pertanyaan dari Ustadz Wahidin, begini, kuncinya itu di akad. Kuncinya itu di akad dan juga pada saat presentasi proposal. Jadi meminimalkan orang itu tarik dananya itu di awal. Saya bilang begini pada calon investor, mohon maaf jangan invest kalau uang itu masih dipakai untuk makan. Masih untuk pendidikannya anak tak. Ku disclaimer memang di awal. Jadi saya saring. Tidak ada yang mentong yang tarik uangnya pada saat berjalan. Walaupun ada juga, tapi itu bisa dihitung jari. Ya paling 1-2%. Nah, itu paling 1-2 orang. Nah, dari misalnya 50 orang kan. Berarti kejadiannya itu berapa persen? Kalau dari 50 orang. 1-2 orang dari 50 berapa persen itu? Ya, sedikit kan? Sedikit sekali. Nah, kuncinya itu di akad. Jadi kalau saat kita menjelaskan, saya tuh udah disclaimer memang, Ibu, kalau Anda berinvestasi, kami lagi mencari orang yang bukan lagi meminjam uang lagi, baru dia investasi, tidak begitu.
Mohon maaf, jangan Ki. Apalagi dia mau ambil uang bank. Ada yang begitu. Nah, carikan Ki, nah, justru kami hindari uang bank. Nah, Anda mau cari uang bank. Ada yang kayak gitu, bila saya carikan ke uang bank. Jadi ada yang begitu, kayak keluarga, saya carikan ke uang bank. Bilang, ih, justru saya nggak cari uang bank. Dia mau ambil uang bank karena dia lihat prospek bisnis kita bagus. Makanya disclaimer di awal itu adalah jangan sampai kita lemah di akad. Kasih jelas menton punya, kalau bisa dikte. Kan di dalam Quran surah Al-Baqarah itu jelas, dikte. Bacakan depannya. Sepakat? Poin pasal ini? Itu serius. Ini yang kadang kita tidak ada dalam muamalah, tidak ada dikte. Nggak disebut. Makanya notaris itu penting untuk menyebutkan. Ibu sepakat poin ini? Sepakat. Nah, bahwa tidak boleh menarik sepanjang perjalanan. Dan itu modal harusnya selama tidak terjadi wan prestasi. Sepakat? Sepakat. Jadi tidak bisa menentukan notaris. Apapun yang terjadi. Walaupun tetap aja ada. Apalagi kalau tidak begitu. Lebih parah. Ada yang mau cerita ini. Oke, cerita ini. Silakan. Pengalaman yang unik itu investor adalah meminta dananya kembali dengan alasan mau naik umroh. Itu yang merasa paling apa ya namanya yang bingung juga apa mau dijawabkan. Padahal ini akadnya di awal sudah bisa dibilang lapis ketiga kita kasih pengertian soal edukasi masalah pengembalian modal atau tidaknya begitu. Iya begitu. Tetap dikasih pengertian awal, jadi dia bisa mengerti kembali begitu. Jadi kuncinya memang adalah akad di awal. Jadi harus diingatkan lagi. Pak, ingat Ki waktu didiktekan itu? Ingat nggak? Ya, iya serius. Jadi akhirnya kita nggak kaku saat ini. Dan memang pengertian. Jujur, investor itu cuma satu, sering-sering komunikasi. Nah suka sekali itu kalau kita sapa. Nah suka itu kalau kita sapa. Nah suka sekali. Ini serius. Kirim salam aja setiap awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kita tahu gitu kalau awal bulan kan makan daging ayam, tengah bulan tinggal bubur ayam, akhir bulan tinggal kaldu ayam. Di atasnya ada telur ayam. Ya, jadi kita harus hadir dalam kehidupan investor, karena investor juga manusia. Ya, dia butuh transparansi, kejelasan komunikasi yang terbuka. Tidak apa-apa sampai ini aja. Serius, pasti investor itu mengerti karena dia itu tidak mungkin investasi kalau dia nggak percaya sama kita. Itu kuncinya. Dan juga di awal memang sudah di disclaimer bahwa jangan dipakai uang yang dibutuhkan dalam waktu 10 tahun ke depan. Saya sebut memang yang di mana uang Anda tidak pakai dalam 10 tahun ke depan itu yang Anda invest. 10 tahun saya sebut. Ngeri enggak kata-kata itu? Iya, tidak dipakai mantan. Jadi memang uang nganggur, uang yang kayak biar sedekahkan ini ikhlas ji. Biar hilangi rugi itu bisnis ikhlas ji. Bisa begitu teman-teman. Jadi kuncinya di awal ini. Tapi mohon maaf teman-teman, ketika saya sampaikan begini, jangan juga ini jadi memanipulasi kondisi. Jangan jadikan ini ilmu untuk disalahgunakan ya. Ini serius. Sebenarnya di awal-awal saya itu membawakan materi Syirka ini, waktu tahun lalu ya, saya kasih tahu memang, tolong materi ini untuk orang yang amanah aja saya sampaikan. Dan saya yakin teman-teman di sini amanah. Jangan sampai Anda jago membualnya di awal, tapi ternyata Anda akhirnya menjual apa? Menjual murah kepercayaan orang. Ya. Jadi itu teman-teman. Nah, terus lanjut di cash growth. Cari cash itu terutama bisnis bekam ya. Sebenarnya kuncinya itu ada kan dua itu. Jual B2C atau B2B. Konsep bisnis tak bagaimana? Mau B2C atau B2B? Kita ya langsung ke customer atau kita bentuk kaderisasi yang dimana kita kerjasama. Kita punya customer, kasih. Begitu tuh. Kita kasih customer kita, enggak apa-apa. Tapi ada perjanjian. Kasih quote memang situ dikte. Pokoknya jangan pernah ambil ini customer.
Kan kalau aman ini pengelola yang misalnya tim Bekamta itu tuh, Masya Allah. Itu kan diterapkan di banyak tempat-tempat klinik bekam. Masya Allah ya, itu sampai setia banget, dia tidak menjual selain brand kita. Jadi dia itu sudah masuk dalam brand, kalau perlu bagi hasil saja, dia jangan kemana-mana, ikat betul. Ikat dalam akad, pokoknya kasih kuat di akad. Nah, jadi B2B-nya di situ. Sehingga apa? Setiap misalnya klien atau satu customer, kita dapat berapa, dia dapat berapa. 20% saja kita terima, 20%, misalnya dari satu kali praktisi bekam, satu kali praktek, misalnya 200.000, berapa ya biasa? 200 ya? 20%-nya berapa itu? 40.000. Baru kita punya tim, ada 100 orang kita sudah bimbing. Kerjasama dengan kita, bikin akad. 1 hari nih. Ini cash growth ini guys. 4 juta per hari. Nasami. Nah, yang tukang tagihnya jangan kita, karena ndak enakan pasti. Cari orang yang memang suka menagih. Begitu. Yang gajinya 4 juta. Ya, enggak apa-apa. Mending kita menggaji orang 4 juta daripada kita kehilangan potensi penghasilan 4 miliar. 4 juta gaji tim, pokoknya dia tukang tagih tak. Iya. Keren enggak kalau kayak gini, B2B? B2B saja. Bahkan juga banyak diterapkan ini di bisnis training. Trainer-trainer dia kerjasama, seperti juga dia di Corbuzier. Dia rekrut semua para YouTuber. Dia dapat 40% dari hasil revenue, dari profit. Ternyata gitu caranya. Dia siapkan semua, dia modal dan sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi ujung-ujungnya di sini Ki, building talent. Tidak ada masalah. Nah, harus Ki sejalan ini, harus Ki. Tidak boleh juga ada semua, harus jalankan ini. Jadi cash growth ini ya caranya nih, paling cepat ya B2B. Kalau dalam bisnis misalnya jualan apa gitu ya, skincare, biasa reseller, itu uangnya cepat. Ya, jangan Ki jual terlalu tinggi juga. Baiknya jual murah. Maksudnya jual murah itu jual paket terendah supaya apa? Dikali banyak. Kalau kita jualnya tinggi, contohnya saya melihat banyak bisnis-bisnis skincare apa semua, nah paksa orang order langsung kayak 1000 paket, 2000 paket, serius itu brutal itu, tidak bagus. Apa aja? Karena numpuk. Kalau numpuk misalnya saya nih, pasti rusak merentah. Nah, mending dia ordernya dari awal kecil. Kalau memang banyak timnya, pasti order banyak juga. Kita sebaiknya begitu. Jangan memaksa orang langsung di awal order banyak. Saya lebih mau itu sustain, panjang, daripada 1 tahun setelah itu kita bikin bisnis baru lagi, hilang reputasi. Saya melihat banyak pebisnis cari uang cepat jadi awal dengan konsep B2B. Dia jual peluang. Sama dengan jual franchise. Padahal bukan franchise. Belum autopilot. Kan franchise yang dijual, gerobaknya yang dijual. Ya, dan sebagainya. Atau tenan dan cabang dan sebagainya. Kan banyak begitu. Dia cuma jual bumbu saja. Nah, itu berarti semi franchise, semi pilot. Belum autopilot, belum dicarikan karyawan bagaimana dan sebagainya. Nah, belum tersistemasi dia sudah jual franchise. Nah, jadi bingung. Nah, gitu teman-teman. B2B, saranku sini. Yang penting paling bagus itu kuatkan di akad. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana membuat sebaik-baiknya draft perjanjian, MOU. Kasih bagus di situ. Baru diktekan, bacakan depannya, dan dia sepakat setiap poin. Dan ketika dia mau tanda tangan, pastikan dia paraf di setiap halaman. Itu penting. Dan ada saksi yang melihat di situ. Harus ada saksinya. Kalau kuat di akad, insya Allah. Kan diikatnya di situ per 2 tahun dengan yang B2B dengan para aktivis Bekamta. Atau per tahun aja, enggak apa-apa. Coba 1 tahun lah. Pokoknya begini. Kasih tahu begini. 1 tahun aja. Jangan Ki ambil customerku. Oke, 1 tahun aja. Setia Ki. Karena saya juga banyak customer yang saya pusing. Sendiri layani. Saya mau kasih Ki. Tapi tolong. Jangan ambil customerku. Dalam artian saya kasih kini, dan itu poinnya dijelaskan di situ. Serius. Mending Anda sampaikan apa adanya. Poin-poin yang Anda akan tulis itu. Insya Allah ada orang itu percaya itu aja. Ya siap. Karena dia memang juga lagi butuh customer. Ada orang yang taunya membekam, dia operator saja. Dia tidak tahu jadi marketer.
Ada yang kemampuannya operating, tidak tahu jadi marketing. Belum tentu bagus marketingnya, tidak bisa negosiasi komunikasi yang baik, tapi bagus di caranya membekam. Nah, sedangkan kita punya kemampuan itu, alhamdulillah. Nah, itu yang ditutupi dengan kelemahannya operator tak. Gitu, kasih kuat saja di akad. Nah, insya Allah kalau kuat di akad, beres lah, aman. Ada pertanyaan lagi? Silakan.